Kenalkan, nama saya Febrianti dari Prodi Teologi. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS PAPL. Ada 4 materi. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan, sekarang saya akan memulai materi UTS saya. Engkau beri hikmat kebijaksanaan supaya berjalan dengan lancar, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Untuk materi yang pertama, ada asal usul nenek moyang bangsa Israel dari Adam dan Hawa hingga ke-12 anak Yakub. Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga yang menjadi nenek moyang umat manusia. Mereka tinggal di Taman Eden, namun setelah mereka melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, mereka diusir dan mereka dihukum oleh Allah atas pelanggaran mereka. Setelah itu, mulailah mereka memiliki keturunan. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Daftar keturunan Adam dan Hawa, mereka memiliki anak bernama Kain dan Habel. Kemudian mereka juga memiliki anak bernama Set, dan Set yang menjadi penerus keturunan mereka, di mana Set memiliki anak bernama Enos, kemudian Enos memiliki anak yang bernama Kenan, dan sampai pada keturunan Musa. Kemudian Musa memiliki anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Setelah berabad-abad, keturunan Set berkembang, namun dunia semakin menjadi jahat sehingga Allah memutuskan untuk menghukum umat manusia dengan air bah. Pada waktu air bah akan terjadi, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera sebagai tempat ia dan keluarganya beserta segala binatang dan tumbuhan yang akan ia masukkan ke dalam bahtera agar mereka dapat selamat dari air bah. Kemudian Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika air bah itu datang, yang selamat hanya anak-anak Nuh, istri, menantu, serta binatang dan tumbuhan yang ada dalam bahtera itu. Setelah air bah itu selesai terjadi, Nuh dan anak-anaknya menjadi nenek moyang berbagai bangsa, dan keturunan Sem akhirnya yang menjadi keturunan yang lebih langsung menuju keturunan Abraham. Abraham dan Allah melakukan perjanjian bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati Abraham serta akan memasyurkan nama Abraham. Kemudian Abraham memiliki 2 anak bernama Ismail dan Ishak. Setelah itu, Ishak, anak Abraham, memiliki seorang anak laki-laki bernama Esau dan Yakub. Meskipun Esau anak sulung, tetapi hak kesulungan Esau diberikan kepada Yakub. Setelah itu, nama Yakub diubah menjadi Israel oleh Allah, yang berarti orang yang bergumul dengan Allah. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dari 4 istri yang berbeda. Anak-anak Yakub bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Salah satu dari anak-anak Yakub yang paling terkenal adalah Yusuf, yang dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Setelah beberapa pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf, lalu Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Ketika itu, kelaparan melanda kota di mana Yakub tinggal bersama dengan anak-anaknya, dan mereka pun pindah ke Mesir. Mereka bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf menerima mereka dan memaafkan semua yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Kemudian mereka berkembang dan menjadi bangsa yang besar. Dan setelah beberapa generasi, keturunan Yakub, yaitu Israel, mereka diperbudak di Mesir. Namun Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang dipimpin oleh Musa. Demikianlah garis besar asal-usul bangsa Israel dari Adam dan Hawa hingga ke-12 anak Yakub, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan bangsa Israel yang lebih besar. Untuk materi yang kedua, di mana kisah pemanggilan Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Ur Kasdim, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar, yang kemudian dikenal sebagai bangsa Israel. Sebagai bagian dari
janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyertai keturunan Abraham dan seluruh bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Kemudian Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dengan menjanjikan tanah Kanaan sebagai milik keturunannya. Meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia dan belum memiliki anak, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan mempunyai banyak keturunan, bahkan jumlah keturunan Abraham akan sama dengan jumlah bintang di langit. Abraham percaya kepada Tuhan dan hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu lahirlah Ishak. Karena pada saat itu Sarah belum juga hamil, ia menyarankan agar Abraham memiliki anak dengan Hagar, salah seorang pelayan dari Sarah. Anak yang lahir dari Hagar bernama Ismail. Namun Tuhan tetap menggenapi janjinya dengan memberikan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, melalui Sarah, istri sah Abraham, dan yang menjadi pewaris janji Tuhan kepada Abraham yaitu Ishak. Lalu Ishak menikah dengan Ribka dan mereka memiliki 2 anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Meskipun Esau adalah anak pertama, Tuhan memilih Yakub untuk menerima berkat dan janjinya. Yakub kemudian memperoleh berkat dari ayahnya meskipun dengan cara yang tidak langsung melalui penipuan, tetapi tetap Yakub yang dipilih menjadi penerus Abraham. Masuknya anak-anak Yakub ke Mesir. Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir melalui kejadian Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Lalu pada saat itu mereka mengalami bencana kelaparan. Kemudian Yakub dan anak-anaknya memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk mencari makanan, dan pada saat itu yang menjadi penguasa di Mesir adalah Yusuf yang menjadi anak Yakub dan saudara-saudaranya yang telah membuang Yusuf pada waktu itu. Pada waktu itu mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka bahwa mereka adalah keluarganya. Kemudian Yusuf mengambil mereka dan menaruhnya di dalam rumahnya dan memberikan mereka makanan dan menerima mereka dan memaafkan mereka. Kemudian keluarga Yakub semakin besar dan berkembang menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa Israel. Materi yang selanjutnya mengenai tempat-tempat persinggahan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga tiba di tanah perjanjian. Dapat kita lihat dalam peta persinggahan bangsa Israel, di mana ada 12 tempat persinggahan bangsa Israel. Yang pertama, persinggahan yang pertama dari Rames ke Sukot. Setelah peristiwa Paskah keluar dari Mesir, bangsa Israel melalui perjalanan mereka dari Rames menuju Sukot. Mereka meninggalkan Mesir dengan cepat setelah mengalami kesepakatan dengan Firaun. Setelah 10 tulah Tuhan yang menghancurkan Mesir di Sukot, mereka berkemah dan mulai melakukan perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Untuk yang kedua, Sukot ke Etam. Setelah meninggalkan Sukot, mereka tiba di Etam dekat tepi Laut Merah. Di sini Tuhan memberi petunjuk dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari untuk memimpin mereka. Untuk yang ketiga, persinggahan di Laut Merah. Di Laut Merah, bangsa Israel dikejar oleh pasukan Musa. Untuk yang materi yang selanjutnya, tempat-tempat persinggahan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga tiba di tanah perjanjian. Dapat kita lihat dalam peta di mana ada 12 tempat persinggahan bangsa Israel. Untuk yang pertama, Rames ke Sukot. Mereka melakukan perjalanan ketika mereka mulai
tiba di Rames menuju Sukot, mereka meninggalkan Mesir dengan cepat setelah mengalami kesepakatan dengan Firaun setelah 10 tula yang menghancurkan Mesir. Di situ mereka berkemah dan mulai melakukan perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Yang kedua, Sukot ke Etam. Mereka meninggalkan Sukot dan tiba di Etam dekat tepi Laut Merah. Di sini Tuhan memberi petunjuk dengan tiang awan dan tiang api pada malam hari dan siang hari untuk memimpin mereka. Yang ketiga, Laut Merah. Di Laut Merah, mereka mengalami pengejaran oleh pasukan Firaun yang berubah pikiran dan mengejar mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk membela Laut Merah agar mereka dapat melaluinya dari pasukan Firaun yang mengejar mereka. Yang keempat, di Marah. Mereka menyeberangi Laut Merah sehingga bangsa Israel tiba di Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air karena di sana rasanya pahit. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air dan air tersebut menjadi manis. Dan yang kelima, di Elim. Setelah peristiwa di Marah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Elim, sebuah tempat yang memiliki 12 mata air dan 70 pohon palem. Mereka beristirahat dan di sana sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Padang Gurun Sin. Bangsa Israel tiba di Padang Gurun Sin antara Elim dan Gunung Sinai. Di sini mereka mulai mengeluh karena kekurangan makanan. Tuhan memberi mereka manna, roti dari surga, dan burung puyuh untuk dimakan, dan Tuhan memberikan mereka selama perjalanan mereka di padang gurun. Yang ketujuh, di Rephidim. Selanjutnya bangsa Israel tiba di Rephidim, tetapi mereka tidak menemukan air untuk diminum. Mereka mengeluh kepada Musa dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya sehingga air keluar dari batu tersebut. Dan di sini juga terjadi pertempuran pertama dengan bangsa Amalek yang berhasil dikalahkan oleh Israel dengan bantuan Tuhan melalui tangan Musa yang diangkat. Yang kedelapan, di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai bangsa Israel mendirikan kemah mereka dan menerima hukum Taurat dari Tuhan melalui Musa. Di sini juga Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan dan berbagai peraturan lainnya yang membentuk dasar hidup bagi bangsa Israel. Kesembilan, di Kades Barnea. Di Kades Barnea mereka menerima perbatasan tanah perjanjian di Kanaan. Di sini Musa mengirim 12 pengintai untuk menjelajahi tanah Kanaan. 10 pengintai melaporkan bahwa tanah tersebut penuh dengan bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Sementara hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang menyarankan agar mereka segera masuk karena ketidakpercayaan dan pemberontakan bangsa Israel. Tuhan menghukum mereka dengan memutuskan bahwa generasi yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Sebagai akibatnya mereka harus keliling di padang gurun selama 40 tahun. Yang ke-10, perjalanan di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel menghadapi banyak cobaan, termasuk keluhan terhadap makanan, air, dan pertempuran dengan bangsa-bangsa lain. Namun Tuhan juga menyediakan banyak mujizat, seperti memberikan air dari batu, mengirim ular baja untuk menyembuhkan mereka yang digigit ular berbisa, dan memberikan mereka kemenangan dalam beberapa pertempuran. Yang ke-11, di Moab. Setelah 40 tahun, bangsa Israel tiba di wilayah Moab, di timur sungai Yordan. Di sini Raja Moab, Balak, memanggil Nabi Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi Tuhan menghalangi Bileam dan justru memberkatinya. Bileam mengucapkan 3 berkat untuk Israel. Setelah itu bangsa Israel tinggal di Moab untuk sementara waktu sebelum memasuki tanah perjanjian.
Yang terakhir, Sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel akhirnya tiba di Sungai Yordan, di batas tanah perjanjian. Di sini Tuhan memerintahkan Yosua, penerus Musa, untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dengan mujizat Tuhan, Sungai Yordan berhenti dan bangsa Israel dapat menyeberangi sungai tersebut. Kemudian mereka mendirikan 12 batu peringatan di tengah Sungai Yordan, tanda bahwa Tuhan telah membawa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Inilah perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga tanah perjanjian, penuh dengan ujian, mujizat, dan pelajaran tentang iman dan ketaatan kepada Tuhan. Meskipun mereka seringkali mengeluh dan memberontak, Tuhan tetap setia memimpin dan menyediakan kebutuhan mereka sepanjang perjalanan yang sangat panjang bagi bangsa Israel. Materi yang terakhir yaitu pembagian tanah perjanjian kepada 12 suku Israel. Dapat kita lihat dalam peta dalam slide, di mana yang pertama suku Yehuda. Suku Yehuda menerima bagian terbesar yang terletak di bagian selatan tanah perjanjian. Wilayah ini termasuk kota Yerusalem. Dan wilayah Yehuda berbatasan dengan daerah-daerah seperti suku Simeon dan suku Benyamin. Yang kedua, suku Simeon. Suku Simeon diberikan wilayah yang terletak di tengah-tengah wilayah Yehuda. Oleh karena itu, wilayah Simeon lebih kecil dan dikelilingi oleh wilayah Yehuda yang kadang memengaruhi kemandirian mereka. Yang ketiga, suku Benyamin. Suku Benyamin mendapatkan tanah yang terletak di antara suku Yehuda dan suku Yusuf, terutama suku Efraim. Salah satu kota penting dalam wilayah ini adalah Yerusalem dan Yerusalem bagian utara. Yang keempat, suku Efraim. Suku Efraim memperoleh tanah yang terletak di bagian tengah tanah Kanaan. Efraim menjadi salah satu suku besar dan paling berpengaruh setelah suku Yehuda. Wilayah mereka berbatasan dengan suku Manasye dan kota-kota penting seperti Silo yang berada di sini. Yang kelima ada suku Manasye. Suku Manasye yang merupakan suku terbesar dalam jumlah penduduk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suku di bagian sebelah timur Sungai Yordan dan di satu bagian barat Sungai Yordan yang berbatasan dengan suku Efraim dan suku Isakar. Yang keenam ada suku Sebulon. Suku Sebulon terletak di bagian utara tengah tanah Kanaan. Wilayah mereka terletak di sepanjang jalan utama yang menghubungkan wilayah pantai dengan daerah pedalaman. Yang ketujuh ada suku Isakar. Suku Isakar mendapatkan tanah yang terletak di bagian utara tengah tanah Kanaan yang sebagian besar berupa dataran subur. Mereka berbatasan dengan suku Sebulon dan suku Naftali. Yang ke-8 ada suku Asyer. Suku Asyer mendapat wilayah yang terletak di sepanjang pesisir laut di bagian utara Kanaan yang meliputi kota-kota pelabuhan seperti Sidon. Dan yang ke-9 ada suku Naftali. Suku Naftali terletak di bagian utara tanah Kanaan, berbatasan dengan suku Sebulon dan suku Dan wilayah mereka mencakup daerah pegunungan dan danau-danau. Ada suku Dan. Suku Dan memperoleh tanah di bagian barat laut tanah Kanaan yang terletak di pesisir laut tengah. Namun karena kesulitan dalam merebut wilayah tersebut, suku Dan kemudian memutuskan untuk mencari wilayah baru di bagian utara tanah Kanaan dan mendirikan kota Dan. Ada suku Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan di daerah yang lebih dikenal sebagai Transyordania. Wilayah mereka berbatasan dengan suku Ruben dan suku Manasye. Ada suku Ruben. Suku Ruben seperti suku Gad mendapatkan tanah di sebelah timur Sungai Yordan yang terletak di bagian selatan wilayah Transyordania. Dan yang terakhir adalah suku Naftali. Suku Naftali mendapatkan bagian tanah di wilayah utara di sekitar Danau Galilea dan wilayah sekitarnya. Untuk pembagian tanah bagi suku Lewi tidak diberikan tanah perjanjian seperti suku-suku lainnya. Sebagai gantinya, suku Lewi diberikan 48 kota di seluruh wilayah Israel, termasuk 6 kota perlindungan. Suku Lewi ditunjuk sebagai suku imam yang tugasnya untuk melayani di bait suci, mengajar hukum Tuhan dan melakukan pelayanan keagamaan.
Kota-kota Lewi ini tersebar di seluruh wilayah Israel, dan di setiap suku diberikan sejumlah kota untuk melayani dan memimpin rohani menjaga keharmonisan keagamaan di seluruh bangsa Israel. Itulah pembagian tanah perjanjian di tanah Kanaan kepada 12 suku Israel dengan adil melalui undian yang dipimpin oleh Yosua. Namun, suku Lewi memiliki posisi khusus karena mereka tidak diberikan tanah sebagai wilayah sendiri, melainkan diberikan kota-kota yang terbesar di seluruh wilayah Israel untuk menjalankan tugas keagamaan mereka sebagai iman dan pelayan Tuhan. Ini ditegaskan peran suku Lewi dalam kehidupan rohani bangsa Israel yang lebih fokus pada pelayanan dan bukan pada penguasaan tanah.